Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau kami akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai topik atau materi Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP dan sistem akreditasi sekolah. Nah, bagaimana dengan topik pembahasannya? Mari kita lihat sama-sama. Kami di sini merumuskan topik pembahasan ke dalam 4 topik. Yang pertama, kita akan bersama-sama belajar mengenai apa itu SNP dan apa tujuan dari Standar Nasional Pendidikan itu sendiri. Maka yang kedua akan dilanjutkan dengan kita bersama-sama belajar terkait apa saja 8 Standar Nasional Pendidikan yang ada di Indonesia dan bagaimana peran guru untuk dapat menyukseskan dan juga berpartisipasi dalam penerapan SNP di sekolah. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan penerapan SNP bagi sekolah. Kita akan melihat bagaimana cara sekolah atau tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh sekolah dalam merealisasikan SNP di sekolah. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir adalah bagaimana mekanisme dari pelaksanaan akreditasi sekolah. Di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai apa itu akreditasi sekolah dan bagaimana tahapannya atau mekanisme mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Maka dari itu tanpa perlu membuang waktu lagi, langsung saja kita masuk pada presentasi yang pertama ini. Baik, yang pertama yaitu dari definisi sendiri dari Standar Nasional Pendidikan. Di sini merupakan kriteria di mana minimal tentang aspek-aspek dari dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kegiatan pendidikan itu tersendiri harus dipenuhi oleh seluruh pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan adanya tujuan tersebut yaitu ada 3. Yang pertama adanya penjaminan mutu dari pendidikan nasional tersebut. Mutu tersebut harus terjamin dari pihak siswa, sekolah maupun guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu pencerdasan kehidupan bangsa, di mana guru dituntut untuk mencerdaskan anak muridnya. Yang ketiga yaitu membentuk watak dan peradaban bangsa. Di sini juga sekolah dan guru dituntut untuk membentuk suatu kriteria dari para peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu ada 8 standar dari Nasional Pendidikan. Nah, yang pertama yaitu standar pengelolaan, di mana yang pertama merupakan standar penekanan dari pengelolaan pendidikan tersebut. Nah, peran gurunya ada, yaitu peran guru tersebut bertanggung jawab untuk menciptakan bagaimana lingkungan belajar di kelas pada saat pembelajaran dengan pembelajaran yang kondusif dan tentram. Nah, yang kedua yaitu adalah standar kompetensi lulusan atau SKL yang teman-teman tahu, yaitu bagaimana tentang kriteria dari kompetensi minimal yang sudah ditetapkan dan harus diselesaikan oleh pendidikan pada jenjang tertentu. Dan peran guru tersebut yaitu sangat penting dalam pengimplementasian dari kompetensi kurikulum yang sesuai dengan bahan ajar yang sudah sesuai dan disusun dalam standar kompetensi lulusan. Dan di sini guru harus memantau tentang kemajuan progres dari siswa-siswa tersebut dalam untuk tetap di jalur standar kompetensi lulusan tersebut. Nah, kemudian ada standar isi dan standar proses. Nah, standar isi ini merinci tentang materi atau metode yang digunakan oleh seorang guru dalam pengajaran. Nah, dalam struktur akademik, metode isi ini misalnya contoh dalam pelajaran ekonomi, biasanya kita menentukan materi yang berisi tentang misalnya inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Dari metode isi ini, seorang guru akan mengetahui bahwa standar pendidikan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Sedangkan standar proses merupakan acuan dalam pengelolaan pembelajaran. Standar proses ini bagaimana metode yang digunakan oleh seorang guru, misalnya dalam diskusi, proyek, dan sebagainya untuk mengukur bagaimana seorang siswa dapat berpikir kritis dan dengan baik. Kemudian standar penilaian. Standar penilaian ini mengatur tentang penilaian siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam standar penilaian sendiri ada 3 hal yang perlu adanya penilaian, misalnya pengetahuan, berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Baik, yang selanjutnya ada standar tenaga pendidik dan juga pendidik. Jadi standar tenaga pendidik dan pendidik ini merupakan aspek keberlanjutan di mana memiliki urgensi atau peran penting dalam mengorganisir 3 standar yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana ada standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian.
Maka di sini standar pendidik dan tenaga pendidik ini akan berbicara mengenai kompetensi dan juga kualifikasi yang merupakan standar yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik dan juga pendidik itu sendiri. Dan khususnya bila kita berbicara mengenai guru, bagi kompetensi dan kualifikasi guru telah diatur secara khusus oleh pemerintah melalui Permendikbudristek nomor 16 tahun 2007. Maka di sini untuk guru harus memiliki peran, yaitu untuk mengikuti program pelatihan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya. Di mana kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogi, yaitu kompetensi untuk dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa. Lalu ada kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial berbicara tentang bagaimana cara guru untuk bisa berinteraksi dengan siswa untuk menghasilkan suatu lingkungan pembelajaran yang kondusif dan juga yang positif tentunya. Lalu yang ketiga ada kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional ini berbicara tentang bagaimana cara guru untuk bisa memahami atau menguasai materi pembelajaran yang akan dibawakan atau dipelajarkan kepada para siswanya. Dan juga yang terakhir ada kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian ini di sini guru dapat menjadi contoh yang baik yaitu tentang bagaimana cara guru agar dapat menjadi contoh yang baik bagi atau teladan bagi para siswanya. Selanjutnya, baik, yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai standar sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana ini tentunya teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan bahasan ini, di mana sarana dan prasarana di sekolah itu sudah banyak kali bisa kita temui bila kita melihat di masa lalu, di mana sarana itu misalnya seperti alat-alat praktik dan juga untuk prasarana itu misalnya seperti laboratorium dan lain sebagainya. Maka di sini untuk standar sarana dan prasarana itu berbicara mengenai kualitas minimum atau standar minimum dari sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh sekolah dalam hal menunjang atau berfungsi untuk menunjang keberhasilan pembelajaran dari peserta didik itu sendiri. Maka di sini juga diperlukan peran guru secara nyata, yaitu mulai dari proses perencanaan apa saja kira-kira sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para siswanya nanti untuk bisa menunjang proses keberhasilan pembelajarannya. Lalu di sini guru juga berperan dalam memanfaatkan dan juga merawat sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan di sini bila diambil contoh misalnya pada saat siswa atau siswi kelas 12 di suatu SMK, di mana biasanya mereka akan dihadapkan pada ujian akhir. Nah, di sini guru berperan penting dalam meninjau aspek sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh siswa dalam melaksanakan praktik agar hasil yang dicapai oleh siswa sebagai hasil akhirnya itu bisa mencapai hasil yang maksimal seperti itu. Karena prasarana dan sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penunjang keberhasilan siswa. Lalu yang terakhir ada standar pembiayaan. Nah, standar pembiayaan ini tentunya berkaitan dengan apa saja pembiayaan yang diperlukan oleh sekolah. Maka di sini standar pembiayaan itu diatur atau dibedakan menjadi 3 jenis. Itu pertama ada biaya investasi, lalu ada biaya operasional, lalu yang terakhir ada biaya personal, di mana biaya personal ini merupakan contohnya bisa dilihat pada saat siswa ingin membayar SPP atau uang gedung seperti itu, maka itu termasuk biaya personal. Dan juga biaya operasional, maka di situ ada personalia dan non personalia seperti itu. Lalu untuk investasi, maka bentuknya nyatanya adalah bentuk investasi adalah sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, di sini peran guru bisa dilihat dari keterlibatannya dalam merancang atau menyusun suatu anggaran, dan salah satunya adalah melalui dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS seperti itu. Baik, di sini ada tantangan penerapan SMP bagi sekolah. Jadi ini bagi pihak sekolahnya itu ada 4. Yang pertama yaitu terjadi kendalanya pada sarana dan prasarana tersebut karena kurangnya sarana prasarana maupun rusaknya fasilitas yang ada pada sekolah tersebut, sehingga ini sangat berdampak bagi kegiatan belajar mengajar serta dalam pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua adanya kualitas pendidik. Nah, ini merupakan menjadi pokok pemikiran bagaimana standar pendidik biasanya dan tenaga pendidik di sekolah, yaitu masih banyaknya yang belum
memenuhi kebutuhan kompetensi dari sesuai standar yang ada. Nah, yang ketiga yaitu adanya perubahan kebijakan, di mana pemerintah sering merubah-rubah kebijakan pada pembelajaran, yaitu bagaimana ini merupakan sebagai tantangan yang paling berat bagi seluruh pihak sekolah, guru maupun siswa dalam menyesuaikan untuk pembelajaran pada saat di kelas. Lalu yang terakhir yaitu adanya manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan ini adanya sekolah perlu melakukan pembenahan tersendiri dalam peraturan dari prosedur operasional standar yang dimiliki atau SOP yang bertujuan untuk dimana nantinya memastikan bahwa aspek pendidikan tersebut berjalan lancar dengan sesuai adanya dari SMP bagi sekolah tersebut. Baik, kita akan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan definisi dan prinsip akreditasi sekolah. Nah, dari pengertiannya, akreditasi sekolah merupakan kegiatan pengambilan fungsi atau evaluasi terkait dengan pelaksanaan standar nasional pendidikan di Indonesia. Nah, akreditasi sekolah sendiri dilaksanakan oleh suatu badan yang bersifat mandiri, yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Nah, dalam akreditasi sekolah ada akreditasi unggul, baik, cukup, dan rendah. Nah, akreditasi sekolah dinyatakan unggul atau baik bisa diukur berkaitan dengan infrastruktur sekolah dan prestasi-prestasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Kemudian dalam prinsip akreditasi sekolah ada 5 prinsip. Yang pertama, objektif. Objektif ini berkaitan dengan bagaimana dalam akreditasi sekolah mengukur data yang dijadikan untuk mengukur standar pendidikan berjalan dengan baik. Sedangkan komprehensif ini berkaitan dengan akreditasi sekolah secara menyeluruh. Nah, akreditasi sekolah tidak hanya diukur dengan akademik, tetapi diukur juga dengan keterlibatan orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, kemudian adil. Adil ini bagaimana dalam akreditasi sekolah tidak memandang atau mendiskriminasikan pihak sekolah tersebut. Artinya dalam akreditasi sekolah, misalnya sekolah yang tidak mempunyai fasilitas atau infrastruktur yang tidak merata bisa diberikan dorongan atau bantuan sehingga menciptakan akreditasi sekolah yang baik secara adil dan merata. Kemudian transparan. Transparan ini berkaitan dengan bagaimana dalam sebuah akreditasi sekolah baik penilaian maupun pengawasan dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga dari pihak masyarakat maupun pihak internal maupun eksternal bisa mengetahui dengan baik. Kemudian ada akuntabel. Akuntabel ini berkaitan dengan pertanggungjawaban. Bagaimana dalam akreditasi sekolah, misalnya dalam 1 tahun diukur bagaimana tingkat capaian yang diterima dalam sekolah tersebut, apakah memenuhi standar pendidikan atau mencapai kualitas pendidikan dengan baik. Selanjutnya itu pada mekanisme pelaksanaan akreditasi sekolah, di mana yang pertama yaitu sosialisasi dan pengisian data, di mana badan tersebut menyusun perencanaan jumlah dan alokasi bagi sekolah yang akan diakreditasi tersebut. Nah, tersebut memberikan pengumuman itu langsung kepada sekolah yang akan diakreditasi. Yang kedua yaitu pemetaan sasaran visitasi, di mana sekolah yang akan mengajukan akreditasinya sudah mengisi data sesuai dengan evaluasi dari sekolah tersebut, sehingga badan akreditasi provinsi melakukan penilaian layak untuk visitasi, di mana menunjuk sebuah asesor penilaian untuk langsung dapat visitasi ke sekolah yang akan diakreditasi sehingga dapat dinilai maupun dinyatakan layak untuk divisitasi. Yang ketiga, tinjauan untuk visitasi langsung. Nah, di mana asesor yang sudah ditunjuk oleh badan tersebut melakukan visitasi langsung kepada sekolah yang akan diakreditasi tersebut, sehingga nantinya klarifikasi, verifikasi, dan validasi data yang akan disampaikan untuk sekolah yang akan diakreditasi tersebut. Kemudian ada validasi. Nah, validasi adalah hasil temuan asesor di sekolah pada saat kegiatan validasi dilaporkan kepada Badan Akreditasi Provinsi atau Sekolah Madrasah.
Nah, validasi ini dilakukan asesor bersama Badan Akreditasi Provinsi, sekolah maupun madrasah terhadap hasil visitasi. Yang kelima yaitu verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi, sekolah maupun madrasah bersama asesor melakukan verifikasi penilaian data dan evaluasi diri dan temuan visitasi, dan juga membahas tentang rekomendasi yang akan diberikan kepada sekolah. Kemudian ada penetapan dan rekomendasi. Nah, seluruh anggota Badan Akreditasi Provinsi, sekolah maupun madrasah melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil akreditasi sekolah atau madrasah, beserta dengan penetapan rekomendasi yang akan diberikan kepada sekolah tersebut. Masuk ke tahap pengumuman. Jadi setelah melalui proses yang panjang, telah dijelaskan tahap 1 sampai 6 tadi, di saat pengumuman, di mana saat ini hal yang akan dilakukan adalah untuk menetapkan standar atau akreditasi apa yang memang dirasa sudah sesuai berdasarkan banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan sebelumnya. Maka di sini untuk penetapan hasilnya, untuk BAPN atau Badan Akreditasi Provinsi di sini akan melakukan menetapkan hasil, di mana hasil untuk akreditasi itu ada 4, yaitu ada 4 kemungkinan, yaitu ada akreditasi A atau unggul, akreditasi B baik, akreditasi C atau cukup, dan yang paling rendah atau paling di bawah adalah tidak terakreditasi atau TT. Maka di sini untuk tahap pengumuman merupakan tahap akhir dari proses panjang yang bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan itu sesuai. Dan di sini nanti untuk pengumuman itu sangat berguna bagi banyak orang untuk mengetahuinya, seperti banyak pihak lainnya seperti sekolah itu sendiri, pendidik, orang tua siswa hingga masyarakat luas. Dan di sini untuk pengumuman ada 3 tahap, di mana yang pertama ada penetapan hasil. Untuk penetapan hasil, Badan Akreditasi akan memberikan hasil setelah banyaknya pertimbangan yang dilakukan tadi. Maka yang selanjutnya adalah menyusun laporan hasil dari penetapan akreditasi sendiri, di mana untuk isi dari laporannya itu ada identitas sekolah, lalu tingkat akreditasi yang didapatkan, saran dan rekomendasi perbaikan. Maka dan selanjutnya setelah kedua tahap itu dilaksanakan, maka tahap yang selanjutnya dari pengumuman adalah pengumuman biasanya melalui website dari Badan Akreditasi Nasional. Lalu di sini untuk sebagai tahap yang terakhir ada penerbitan sertifikat, di mana sertifikat hasil akreditasi itu merupakan hasil dari tembusan dari Badan Akreditasi Provinsi yang ditembuskan melalui rapat pleno dan disertai dengan rekomendasi dan penetapan. Maka surat ini atau penetapan dari BAP ini akan ditembuskan kepada Badan Akreditasi Nasional, lalu yang untuk dilaporkan kepada pemerintah. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa baik dari akreditasi sekolah maupun standar nasional pendidikan memiliki peran penting dalam menyukseskan pembelajaran peserta didik, dan juga di sini dapat dilihat bahwa di dalam standar nasional pendidikan dan juga akreditasi itu tidak dapat berjalan sendiri, di mana membutuhkan bantuan banyak sekali pihak untuk dapat menyukseskan baik dari standar nasional pendidikan maupun dari akreditasi sekolah. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa peran masing-masing pihak memang memiliki peran yang sangat penting, seperti itu. Dan ini adalah sumber referensi yang kami gunakan. Kami menggunakan buku manajemen sekolah, lalu kami juga mengakses makalah dan juga jurnal. Maka demikianlah presentasi dari kami kelompok 2. Kami berharap apa yang kami presentasikan dan apa yang kami paparkan ini dapat menjadi pembelajaran bersama untuk kita semua, untuk dapat memahami lebih lanjut lagi, untuk mendapatkan pemahaman terkait standar nasional pendidikan dan juga sistem akreditasi sekolah. Maka kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama presentasi ini berlangsung. Terima kasih.